Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Berjumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya ya. Oke, ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas apa? Tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berjudul kebiasaan alam semesta. Wah, judulnya aneh ya. Tentunya tidak heran bagi Anda apabila mendengar kata kebiasaan ya. Dan seringkali kebiasaan dikaitkan dengan diri kita. Tapi kali ini judul kita adalah kebiasaan alam semesta. Teman-teman, antara kita dengan alam semesta sebenarnya saling berkorelasi, saling terkoneksi. Sehingga sebetulnya apa yang terjadi pada diri kita juga terjadi pada alam semesta. Sehingga kalau misalkan kita memiliki kebiasaan, sebetulnya di saat yang sama alam semesta pun sedang merekam kebiasaan kita dan nanti akan menjadi kebiasaan yang menjadi pola di dalam hidup kita. Nah, kebiasaan kita tentunya ada kebiasaan yang kita sebut kebiasaan yang memberdayakan, ada juga kebiasaan yang tidak memberdayakan. Ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Dan tentunya banyak di antara kita yang kepingin untuk banyak memiliki kebiasaan baik. Meskipun pasti setiap orang punya kebiasaan buruk ya. Oke, nah teman-teman, jadi saya hanya ingin menegaskan saja bahwa sebenarnya tema ini sudah umum ya. Tetapi saya ingin mengajak kita lebih sadar bahwa ternyata kebiasaan kita ini bukan sekedar terjadi pada kita, tapi nanti kita bisa terjebak dalam satu situasi, dalam suatu pengkondisian oleh alam sehingga kita seolah-olah nggak bisa keluar dari situ kalau kita nggak hati-hati. Meskipun kalau dalam kasus kebiasaan itu baik, kita sangat diuntungkan dengan kebiasaan itu, ya, kebiasaan yang kita punya gitu. Nah, sekarang sebagai contoh begini, saya pernah membahasnya dalam sebuah status. Kalau misalkan Anda seorang perokok, saya dulu 10 tahun sebagai seorang perokok. Nah, yang saya alami di waktu saya merokok adalah dulu zaman masih mahasiswa, sang pas-pasan. Tetapi saya membiasakan diri saya untuk merokok sebulan misalkan sekian bungkus gitu ya. Dan yang menarik adalah dalam kondisi apapun, uang mepet seperti apapun, selalu saya bisa punya solusi untuk bisa merokok. Seolah-olah alam semesta ini sudah menyediakan satu jatah buat saya. Entah gimana caranya, pokoknya Arif RH ini bisa merokok gitu ya. Entah mungkin saya dikasih uang lebih oleh saudara, atau mungkin dapat surprise dari teman, atau mungkin dikasih teman merokok. Pokoknya jatah saya tidak berkurang. Itu karena saya membiasakan untuk merokok. Jadi pada awal-awal merokok mungkin alam semesta belum mengenalin kebutuhan merokok ini sebagai bagian dari pola hidup saya. Tapi ketika dilakukan terus-menerus berulang-ulang, alam semesta ini mulai mendata, oh, Arif RH ini butuh jatah rokok segini, butuh biaya segini. Lalu itu menjadi sebuah sebuah anggaran di alam semesta gitu untuk kebutuhan itu. Nah, ini juga sebetulnya yang membuat tidak selalu hal-hal yang seperti ini dinalar. Misalnya saya berapa kali baca, kalau seandainya rokok dikumpulkan, artinya tidak, seseorang yang merokok itu menyisihkan uangnya sebanyak dia beli rokok. Mungkin dia sudah bisa beli mobil, beli rumah, dan macam-macam ya, yang kalau di nominal itu masuk akal. Tetapi yang terjadi adalah teman-teman, kebutuhan seseorang terhadap rokok belum tentu bisa dibangun dengan kebutuhan seseorang ketika menginginkan rumah, mobil, dan yang lain-lain. Sehingga apa? Daya tarik finansialnya akan berbeda. Jadi ada rasa tertentu terhadap rokok sehingga membuat rokok itu menjadi sebuah kebutuhan yang dikenali alam semesta, sehingga diberi anggaran khusus oleh alam semesta untuk didanai. Nah, sementara orang kadang membutuhkan rumah, membutuhkan barang-barang lain, ya belum tentu punya rasa yang sama dengan rasa saat diasosiasikan dengan rokok. Sehingga respon alam semesta menjadi berbeda. Atau bisa jadi muncul sebuah pembatalan yang tidak disadari. Kalau rokok kan cuman harganya segitulah, masuk akal ya, meskipun diakumulasi jadi banyak. Tapi ketika kita mendengar rumah sekian ratus juta, mobil sekian ratus juta, kita sudah deny, kita sudah kayaknya nggak mungkin gitu loh. Atau kita jadi tidak sabar untuk mengumpulkan uangnya. Tidak seperti waktu kita mencicil untuk membeli rokok misalnya ya.
Jadi bagi Anda yang nggak merokok nggak apa-apa, ini hanya untuk logika. Jadi maksudnya adalah bagi Anda yang bisa mengamati fenomena ini, kita bisa belajar dari para perokok sebetulnya tentang bagaimana membangun sebuah kebiasaan sehingga kebiasaan ini menjadi kebiasaan semesta untuk mendanai kita. Sehingga nanti ada suatu keadaan yang menarik saat seseorang yang sudah merokok puluhan tahun lalu berhenti merokok, jatah uang untuk rokoknya masih tetap ada dikasih alam semesta meskipun dia sudah tidak lagi merokok karena sudah terlanjur anggarannya itu ada, gitu ya teman-teman semua. Nah sama halnya, jadi teman-teman semua kalau misalkan kita menjalani sebuah bisnis ya, sebuah pekerjaan, di situ ada target, maka PR kita awalnya adalah bagaimana mengenalkan kebiasaan kita ini kepada sistem alam semesta. Misalkan contohnya orang mengatakan 3 bulan pertama adalah area waktu yang digunakan untuk menanamkan kebiasaan kepada diri kita. Anggap angka yang sama itu juga berlaku untuk alam semesta. Sehingga kalau kita membiasakan diri untuk mencapai omset tertentu, misalkan setiap bulan 100 juta, dibiasakan beberapa bulan sebelumnya, terus lama-lama itu nanti akan terbangun sistem itu. Seolah-olah kehidupan akan selalu mengkondisikan kita memenuhi target itu. Nah yang repot adalah kalau misalkan ada orang yang nggak konsisten, malas-malasan ya, dia bulan ini omsetnya tinggi, bulan depan malas-malasan, akhirnya naik turun, alam semesta akhirnya merekamnya naik turun juga. Yang repot kalau turun terus. Nah jadi kita perlu hati-hati bahwa apapun yang kita lakukan sebetulnya direkam oleh kehidupan ini. Nah sekarang ada sebuah pertanyaan misalkan, terus bagaimana ya cara membangun sebuah kebiasaan? Membangun sebuah kebiasaan sebenarnya rumusnya sederhana tapi tidak mudah untuk menjalaninya. Rumusnya seperti orang dorong mobil. Ya, di awal berat, kalau misalkan sudah bergerak, dia akan hidup dan nyala sendiri, jalan sendiri. Atau seperti kalau Anda menyalakan genset gitu ya, pertamanya Anda harus berat, dong gitu ya, baru kemudian kalau sudah pada satu momentum tertentu, dia akan nyala mesinnya dan jalan sendiri. Seperti itu membangun kebiasaan. Ya, itu kalau kebiasaan yang baik ya. Nah sekarang bagaimana untuk menghentikan kebiasaan buruk? Untuk menghentikan kebiasaan buruk, ya kita bisa gunakan strategi menumpuknya dengan kebiasaan yang menggantikan, ya, menumpuknya dengan kebiasaan baru terus menerus, ya. Atau teman-teman yang menjadi modal untuk menggantikan kebiasaan buruk adalah kita harus sadar dulu sedini mungkin bahwa sebuah kebiasaan itu buruk. Saya sering bertanya kepada peserta pelatihan, ya, dulu kapan saat yang tepat untuk membunuh raksasa? Banyak jawabannya ya, banyak sekali jawabannya, saat dia tidur, saat dia lagi mabok, macam-macam, dan tidak salah. Tetapi saya punya satu jawaban sederhana bahwa saat yang paling tepat untuk membunuh raksasa adalah saat raksasanya masih bayi. Kenapa? Karena raksasa sekuat apapun, sehebat apapun, sebesar apapun, dia ketika bayi pasti masih kecil. Dan itu adalah saat dia masih lemah untuk melawan, sehingga kita mudah membunuhnya. Begitu pula dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan buruk akan lebih mudah bagi kita untuk kita kalahkan, untuk kita rubah kalau kita menyadarinya dan membunuhnya saat kebiasaan buruk itu masih kecil. Baik teman-teman semua, selamat memprogram ulang kebiasaan, selamat berpindah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Selamat mengenalkan kebiasaan Anda kepada alam semesta. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.